Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa taufiqan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minal jamanil jahiliyah ila jamanil islamiyah hatta nastati an na'rifa ma huwal islam, ma huwal iman, wa ma huwal ihsan. Siswa dan siswi baru SMP Mutual Kota Magelang yang saya cintai, bagaimana acara sebelum ini? Seru? Pasti seru ya, karena yel-yel tadi para guru juga semangat sekali untuk menyambut siswa-siswi baru SMP Mutual. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh tim acara untuk memberikan literasi ayat Al-Quran kepada siswa-siswi baru SMP Mutual ya, dalam acara MPLS 2020-2021. Akan tapi sebelum saya memberikan atau menjelaskan tentang ibroh dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, saya akan memperkenalkan diri dulu ya, supaya lebih dekat ya, dengan harapan jika kalian semua kenal dengan saya, kalian juga paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Jika kalian semua kenal dengan saya, pasti insya Allah kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nama saya Zudin Anas Nasrullah, biasa teman-teman kakak kelas itu memanggil saya dengan Ustadz Zudin. Karena insya Allah saya akan mengampu pelajaran bahasa Arab, tahsinul Al-Quran, dan satu lagi adalah tahfidz Al-Quran ya. Jadi nanti besok ketika kalian sudah masuk sekolah, kalian ketemu dengan Ustadz Zudin, panggil dengan Ustadz Zudin, oke ya. Insya Allah sudah pada kenal semua? Insya Allah sudah kenal ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan ibroh dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, saya harap di hadapan kalian semua sudah menghadap Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia ya, yang sudah dibuka pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Mungkin sudah disiapkan juga buku tulisnya ya, karena insya Allah nanti akan Ustadz Zudin berikan tugas ya berupa Google Form ya, dan akan Ustadz Zudin pilih yang terbaik dan yang tercepat untuk menjawab soal-soal yang Ustadz Zudin berikan. Oke, Ustadz Zudin anggap kalian sudah membuka surat Al-Mujadilah ayat 11 semua ya. Ustadz Zudin akan bacakan dulu surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian semua, tafassahu, maka berlapang-lapanglah, fil majalis, dalam sebuah majlis ya, bisa sebuah kelas ya, bisa di masjid ketika rapat atau perkumpulan dengan teman-teman, yaitu majalis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan bagi kalian. Wa idza qilang syuzu, dan jika dikatakan kepada kalian maka berdirilah. Fang suzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang beriman minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan
orang-orang yang menuntut ilmu darajah, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Oke. Dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ujuk-ujuk diturunkan ya. Karena surat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu diturunkan pasti ada sebab dan musababnya. Kalau kita biasa disebut adalah asbabun nuzul ya, asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat Al-Qur'an atau surat dalam Al-Qur'an ya. Kemudian biasanya asbabun nuzul dari ayat Al-Qur'an ini berupa kisah nyata dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ya. Kalau asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ini adalah kisah dari seorang sahabat ya, ahli perang Badar ya. Ketika itu suatu hari Rasulullah SAW berada di Sufah, di dalam sebuah masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi ketika itu masjid dalam keadaan sangatlah sempit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu sangat mengutamakan ahli perang Badar. Apakah kalian tahu semuanya tentang perang Badar itu siapa? Perang Badar itu apa? Ahli perang Badar itu siapa? Insya Allah kalian semua pasti tahu ya, karena banyak sekali siswa-siswi baru SMP Mutual yang masuk kali ini banyak dari sekolah-sekolah Islam yang insya Allah paham dengan perang Badar itu apa. Jadi perang Badar itu adalah perang yang dimana orang-orang Muslim sedang dikepung oleh orang-orang Nasrani ya. Ketika itu orang-orang Muslim sangatlah sedikit ya. Sangatlah sedikit, dan ketika itu bulan Ramadan. Akan tetapi orang-orang Muslim bisa memenangkan peperangan perang Badar ini ya. Kemudian Rasulullah dari situ sangat mengutamakan ahli perang Badar ya. Mereka disebut dengan ahli perang Badar. Akan tetapi Rasulullah bukan hanya mengutamakan ahli perang Badar dari kalangan Ansor, akan tapi juga dari kaum Muhajirin ya. Maka ketika itu ahli perang Badar datang memasuki masjid dan segera menuju Rasulullah SAW karena ketika itu ahli perang Badar datang terlambat ya. Akan tetapi masjid sudah dalam keadaan penuh. Sementara sahabat yang lain tidak memberikan jalan kepada ahli Badar tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat tadi ya, wahai fulan, ya, fulan itu seseorang, wahai fulan berdirilah, wahai fulan berdirilah. Nah, Rasulullah terus mengatur sampai terbukanya jalan untuk bisa dilewati oleh ahli Badar tersebut. Dan tampak ketidaknyamanan dari raut muka para sahabat tadi. Kemudian salah seorang munafik dari sahabat tadi ya, berkata kepada sahabat yang lain, apakah kalian lihat Rasulullah tadi memerintahkan dengan cara yang adil? Kemudian sahabat yang lain menjawab, demi Allah itu tidak adil, karena Rasulullah memberikan jalan kepada ahli perang Badar tadi padahal dalam keadaan terlambat. Sedangkan kita berbondong-bondong untuk memasuki masjid dan mendapatkan saf paling depan, berharap untuk bisa berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari sini, dari kisah tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Dari kisah asbabun nuzul surat Al-Mujadilah ayat 11 ini kita dapat dua poin penting atau dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita wajib mentaati apapun itu perintah Rasulullah SAW, karena
apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari hawa nafsu, melainkan dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita wajib melaksanakannya. Ya, jangan sampai ada rasa ketidaknyamanan ataupun merasa kayak tidak ikhlas gitu ya. Harus kita laksanakan dengan nyaman. Karena itu perintah Rasulullah SAW itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu, akan tapi wahyu yang diwahyukan. Ya. Wahyu yang diwahyukan. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah, sholatnya seperti ini, ya kita harus sholatnya seperti ini. Mungkin masih dari anak-anak sekalian yang sholatnya masih cepet-cepet ya, kayak ayam lagi makan itu ya, itu bisa dirubah. Dicontoh Rasulullah SAW sholatnya seperti apa. Jika sholatnya masih seperti ayam yang menodol itu, ya berarti sholat kita salah, harus dirubah. Soft kita sudah betul belum? Ya, soft kita kalau mungkin belum rapat, ya. Softnya kita ternyata tidak rapi dengan kanan kiri, tidak sejajar dengan kanan kiri, maka kita rapatkan. Kita contoh Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu. Nanti ketika kalian juga masuk di SMP Mutual ini, kita akan ajarkan ya bagaimana sholat yang betul, wudhu yang betul, bahkan haji yang betul. Itu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang kedua adalah derajat orang berilmu itu terkait dengan orang yang derajat orang berilmu itu terikat dengan derajat orang berilmu itu terikat dengan keimanannya, ya. Jadi ketika orang berilmu tapi tidak beriman, maka derajat di sisi Allah itu mungkin bisa jadi tidak ada. Contohnya adalah ketika ada seseorang, dia pintar, dia seorang dokter, dia pintar untuk membuat sesuatu, akan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah tidak ada derajatnya. Bahkan Allah tidak mau memandang mereka gitu, sampai mereka mau masuk Islam, sampai mereka mau beriman. Begitu juga sebaliknya, jika kita beriman tapi tidak berilmu, maka derajatnya di sisi Allah nol, ya, nol. Ya walaupun kita beribadah, rajin beribadah, sholat rajin, ya sholatnya sudah sholat terus, ya sedekah terus, tapi tidak tahu ilmunya, ternyata sholatnya salah, sholat maghrib 4 kali, sholat subuh 5 kali, kan salah, itu tidak berilmu. Mereka beriman, sholat, ikut sholat, tapi tidak berilmu, maka derajatnya tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu nanti ketika kalian masuk ke sini, ya kalian akan diajarkan sholat yang betul, sholat sunnah yang betul itu berapa, sholat yang waktu-waktu yang boleh melaksanakan sholat sunnah itu kapan, kita akan diajarkan di sini, ya. Kita ajarkan di sini. Maka dari itu raihlah ilmu setinggi-tingginya dan kuatkan iman kalian agar derajat kalian di sisi Allah diangkat dan menjadi ahlu surga. Mungkin itu saja dari Ustaz Zudin. Nanti kalian, Ustaz Zudin harap kalian nanti mengerjakan Google Form yang Ustaz Zudin berikan, ya. Bagi yang tercepat dan yang terbaik, ya, nilai yang terbaik Ustaz Zudin akan berikan nilai yang baik, ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tetap di channel SMP Mutual Kota Magelang karena akan ada acara-acara yang lebih menarik. Ya, ini adalah pertama adalah acara setelah ini pengenalan tata tertib sekolah dan boarding di SMP Mutual bersama Bu Mita Maitasani dan Pak Zufal. Mungkin itu saja dari Ustaz Zudin, kurang lebihnya Ustaz Zudin mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.